Halo sahabat, selamat pagi menjelang siang, atau mungkin siang menjelang sore nih buat kalian yang baru sempat nonton video ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan pastinya dompet juga sehat ya, biar bisa terus investasi emas. Nah, seperti biasa, di channel kesayangan kita, Cek Harga Emas, kita akan langsung bedah tuntas pergerakan harga emas Antam hari ini, Rabu, tanggal 25 Maret 2026. Ini update harga yang baru masuk di sistem kita, tepatnya pada pukul 5:44 waktu Indonesia Barat. Jadi, ini data paling segar yang bisa kita sajikan buat kalian semua. Langsung saja ya, tanpa basa-basi lagi. Buat kalian yang sudah nunggu-nunggu, hari ini harga emas Antam per gramnya ada di angka Rp2.850.000. Gimana? Ada yang kaget? Ada yang senyum-senyum sendiri? Atau malah ada yang sudah siap-siap mau nambah koleksi emasnya nih? Kalau kita bandingkan dengan harga kemarin, yaitu pada angka Rp2.843.000 per gramnya, artinya hari ini harga emas Antam kita mengalami kenaikan, teman-teman. Kenaikannya memang tidak terlalu signifikan kalau dilihat dari persentasenya, yaitu sekitar 0,25%. Tapi kalau kita hitung dalam bentuk rupiah, kenaikan ini lumayan juga loh, yaitu sebesar Rp7.000 per gramnya. Ya, Rp7.000 itu mungkin bisa buat jajan kopi susu kekinian atau buat nambahin beli cemilan favorit kalian. Tapi kalau dikalikan dengan beberapa gram emas yang kalian punya, tentu angka Rp7.000 ini jadi lumayan besar ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks investasi jangka panjang, setiap kenaikan, sekecil apapun itu, pasti patut disyukuri. Nah, ini dia bagian yang sering banget ditanyakan dan jadi perhatian kita bersama, yaitu historis perubahan harga emas. Jujur saja nih, teman-teman, untuk data historis harian yang spesifik dari sistem kita, terutama untuk beberapa hari kebelakang, memang belum terekam sempurna dan belum bisa kita sajikan secara detail di laporan kali ini. Tapi jangan khawatir, meskipun data spesifik hari per hari belum bisa kita tampilkan, kita tetap bisa kok membahas tren dan karakteristik emas secara umum yang sudah terbukti dari historisnya selama ini. Karena, pada dasarnya, pergerakan emas itu punya polanya sendiri yang menarik untuk kita pelajari. Coba deh kita ingat-ingat lagi bagaimana emas berperilaku dalam beberapa periode penting. Pertama, kalau kita lihat di masa-masa krisis ekonomi global, entah itu krisis finansial di tahun 2008, atau bahkan pandemi global yang baru saja kita alami beberapa tahun lalu. Di periode-periode seperti itu, emas seringkali disebut sebagai safe haven atau aset aman. Kenapa? Karena saat kondisi ekonomi tidak pasti, saham-saham bisa anjlok, nilai mata uang bisa terdepresiasi, tapi emas cenderung mempertahankan nilainya, bahkan seringkali naik. Ini menunjukkan bahwa emas punya fungsi sebagai pelindung nilai dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Jadi, kalau kalian melihat ada potensi gejolak ekonomi, biasanya emas ini jadi primadona. Itu satu periode historis yang penting banget kita catat. Kemudian, periode historis kedua, kita bisa lihat dari tren jangka panjangnya. Kalau kita tarik garis lurus dalam kurun waktu puluhan tahun, misalnya dari tahun 90-an 80, atau bahkan dari awal milenium baru di tahun 2000, sampai sekarang, harga emas itu secara umum menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Memang ada naik turunnya di jangka pendek, tapi kalau kita lihat secara makro, grafiknya itu cenderung menanjak. Ini artinya, investasi emas itu sangat cocok buat kalian yang punya horizon investasi jangka panjang. Emas bukan tipe aset yang bisa bikin kalian kaya mendadak dalam semalam, tapi dia adalah aset yang setia menemani dan menjaga kekayaan kalian dari gerusan inflasi seiring berjalannya waktu. Ini bukti nyata kalau emas itu investasi yang solid untuk masa depan. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang volatilitasnya. Kadang-kadang kita lihat emas bisa naik ratusan ribu dalam sehari, tapi di hari berikutnya bisa juga turun. Nah, ini yang bikin sebagian orang mungkin jadi deg-degan. Tapi, kalau kita cermati lebih dalam, volatilitas harian atau mingguan ini adalah hal yang wajar dalam setiap instrumen investasi. Yang membedakan emas adalah, meskipun ada fluktuasi, pondasi nilainya itu kuat. Beda dengan saham yang bisa saja perusahaannya bangkrut, atau properti yang bisa saja nilainya anjlok karena lokasi yang tidak lagi strategis. Emas, sebagai komoditas langka dan universal, selalu punya nilai intrinsik yang diakui di seluruh dunia. Jadi, fluktuasi jangka pendek itu adalah bagian dari perjalanan investasi. Dan yang penting kita fokus pada gambaran besarnya, yaitu tren jangka panjang yang positif. Nah, dari historis-historis yang tidak spesifik angka tapi sangat relevan ini, kita bisa tarik beberapa kesimpulan dan juga tips investasi emas yang mungkin bisa membantu kalian. Pertama, yang paling penting adalah pahami tujuan investasi kalian. Apakah kalian berinvestasi untuk jangka pendek, menengah, atau panjang? Kalau kalian berharap untung besar dalam hitungan hari atau minggu, emas mungkin bukan pilihan terbaik, karena pergerakannya yang cenderung stabil dan lambat di jangka pendek.
Tapi kalau tujuan kalian adalah menjaga nilai aset, melindungi dari inflasi, atau mengumpulkan dana untuk pensiun, pendidikan anak, atau haji, maka emas adalah pilihan yang sangat bijak. Fokus pada tujuan jangka panjang, dan jangan terlalu panik dengan fluktuasi harian yang kecil seperti kenaikan Rp7.000 hari ini. Anggap saja itu bumbu dalam perjalanan investasi. Kedua, lakukan diversifikasi portofolio. Jangan taruh semua telur kalian dalam satu keranjang, begitu kata pepatah. Emas memang bagus, tapi bukan satu-satunya instrumen investasi. Kalian bisa kombinasikan dengan saham, reksadana,